مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin hadirat, saudara-saudari kaum muslimin kaum muslimat, para hamba Allah dimanapun Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang tidak pernah henti Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam situasi sesulit apapun kita berada, sejatinya kita tidak pernah lepas dari karunia dan pemberian-pemberian Allah yang amat mahal. Hari-hari ini mayoritas bahkan hampir seluruh penduduk dunia menghadapi situasi yang tidak mudah ketika kita harus berhadapan dengan pandemi global virus corona. Dalam situasi di mana kita benar-benar membutuhkan kekuatan lebih, energi yang lebih banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan untuk kita orang-orang beriman tamu yang agung yang sekiranya itu mampu kita manfaatkan dan kita raih, maka ini berpeluang besar untuk memberikan kepada kita kekuatan untuk lebih mampu menghadapi berbagai tekanan, tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tamu mulia itu adalah tentu saja bulan suci Ramadan yang hari ini kita sudah berada persis di hadapan gerbangnya. Kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan usia yang panjang, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa sampai dan mampu mengoptimalkan peluang bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Apa trik dan apa langkah-langkah yang mesti kita tempuh agar bisa meraih berbagai kebaikan yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah, khaba wa khasira man adraka Ramadhana falam yughfar lahu. Sangat merugi, celaka dan menyesallah orang-orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan tapi gagal mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari bulan suci ini menjadi pribadi yang baru, menjadi hamba-hamba Allah yang jauh lebih baik dari apa adanya kita sekarang sebelum memasuki bulan suci Ramadan? Bagaimana agar kita bisa memastikan bulan suci ini tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kita seperti angin berlalu kemudian hilang? Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, pertama, secara singkat ingin kita sampaikan, seorang mukmin dituntut untuk berbahagia, bergembira dengan kedatangan bulan suci. Dalam situasi apapun dia ada, kedatangan bulan suci mesti secara otomatis seharusnya mendatangkan kebahagiaan di dalam hati setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Karena Ramadan adalah karunia yang dengan itu kita disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Yunus, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi
Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kenapa? Karena karunia dan rahmat Allah ini jauh lebih baik dari semua yang mereka kumpulkan di dalam kehidupan. Maka bergembira, berbahagia. Karena itu kita mentarhib. Mentarhib artinya menyambut dengan lapang dada, dengan penuh kebahagiaan dan kegembiraan kedatangan bulan suci Ramadan ini. Bahkan kegembiraan ini merupakan salah satu langkah awal kita untuk bisa mendapatkan rahmat, sentuhan-sentuhan karunia yang nanti Allah akan turunkan di bulan suci yang mulia ini. Yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini, kita butuh perencanaan yang matang. Ilmu manajemen manapun mengharuskan perencanaan. Dalam agama kita, perencanaan seakan-akan masuk dalam taklif syar'i, tugas yang dibebankan oleh agama kepada kita. Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini seakan-akan mengatakan kepada kita untuk bisa meraih takwa, kemuliaan di hadapan Allah itu satu hal yang tidak boleh dilupakan, takhtid, perencanaan yang sematang-matangnya tentang apa yang akan kita lakukan untuk hari esok kita. Hari esok dalam skala jangka pendek, hari esok dalam skala jangka panjang ketika kita berhadapan dengan Allah, mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Maka perencanaan adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan yang tidak boleh kita tinggalkan. Bagaimana rencana kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini? Berbeda sekali orang yang berpuasa dengan perencanaan dengan orang yang berpuasa tanpa perencanaan. Karena memang demikian. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk mengatakan, "Afaman yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim." Walaupun ini sesungguhnya perumpamaan bagi orang kafir dan orang beriman, tapi tidak ada masalah kita bawakan kepada permasalahan ini. Apakah orang yang berjalan dengan mukanya berada di bawah, mukanya menghadap ke bawah, terjungkal ke bawah, apakah dia akan lebih banyak mendapatkan petunjuk daripada orang yang berjalan lurus di atas jalan yang jelas? Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, orang yang berjalan dengan muka terjungkal ke bawah, la yadri aina yadhhab, la yadri aina yasluk, wala kaifa yadhhab. Tak tahu kemana dia harus pergi, mana jalan yang harus dilalui. Bal ta'ihun ha'irun, bingung, tidak mengerti kemana jalan. Tentu saja orang berjalan seperti ini tidak akan lebih banyak mendapatkan kebaikan dibandingkan orang yang berjalan lurus. Yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Kata Imam Ibnu Katsir, ala tariqin wadihin bayyin, berjalan di atas jalan yang jelas, yang tidak ada kesamaran di dalamnya, penuh dengan perencanaan, nampak jelas di depan matanya. Inilah fungsi dari perencanaan. Bagaimana kita meretas jalan, memastikan perencanaan yang tepat untuk apa yang akan kita lakukan. Dan itu berfungsi untuk bulan suci Ramadan ini. Masih ada waktu kita untuk membuat perencanaan-perencanaan seperti apa menu ibadah yang akan kita jalankan. Berapa target tilawah kita? Bagaimana perencanaan tarawih kita secara sempurna? Bagaimana malam-malam Ramadan kita berjalan? Bagaimana perencanaan infak kita untuk orang-orang yang membutuhkan infak, apalagi dalam situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Situasi di mana dibutuhkan kebersamaan,
jiwa kedermawanan untuk berbagi apa yang kita miliki. Terkait dengan puasa, Nabi sudah menjanjikan, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi makanan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan mislu ajri sha'im, sama dengan pahala orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Maka yang ingin dilipat gandakan nilai puasanya, banyak-banyak bersedekah. Rencanakan seperti apa sedekah kita pada bulan suci. Rencanakan semua menu ibadah yang kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka ini adalah langkah yang tidak boleh kita tinggalkan untuk memastikan bulan suci Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dan kita bisa meraih berbagai kebaikan yang Allah janjikan di dalamnya. Yang ketiga, ibadah apapun termasuk di dalamnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan menuntut kita untuk melakukannya dengan hati yang ikhlas dan dengan pengertian, pengetahuan tentang bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana adab-adabnya, kemudian bagaimana sunnah-sunnahnya, demi kesempurnaan ibadah yang akan kita lakukan. Keikhlasan dan kesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Karena ini merupakan syarat utama diterimanya ibadah apapun dalam agama kita. Al-Imam Fudail ibn Iyad ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang menciptakan hidup, menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Fudail bin Iyad ketika ditanya yang paling baik amal itu seperti apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Pertama, ikhlas. Yang kedua, benar. Ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pamrih, tanpa ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian benar. Betul sesuai dengan ajaran agama kita. Dua hal ini, pertama keikhlasan tentu menuntut kita untuk melakukan tazkiyatun nafs. Membersihkan diri kita dari segala penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit yang bersarang di dalam hati. Keinginan selalu untuk dipuji oleh orang lain dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Semuanya harus dibersihkan. Baca buku-buku yang menganjurkan, yang mengajarkan kepada kita bagaimana membersihkan hati, tazkiyatun nafsi. Baca hadis-hadis yang menjanjikan pahala yang besar kepada orang-orang yang menunaikan tugas-tugasnya dengan keikhlasan, dan sebaliknya mengancam orang-orang yang beramal dengan mengharapkan pujian, pamrih dari makhluk, dari selain Al-Khaliq Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan tentang sunnah-sunnah, syarat-syarat, kemudian rukun-rukun, adab-adab, ini tentu menuntut kepada kita untuk lebih banyak belajar. Harus ada persiapan ilmu fikih tentang puasa Ramadan. Sempatkan diri untuk membaca kitab-kitab fikih khusus tentang puasa. Jika tidak punya kesempatan membaca buku, sempatkan diri untuk melihat video-video, menonton video-video tentang fikih puasa. Yang alhamdulillah dengan karunia Allah semua itu saat ini sangat mudah untuk kita akses dimanapun kita berada. Maka keikhlasan dan pengetahuan tentang seluk-beluk ibadah puasa, termasuk adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, ini adalah sebuah kemestian yang dituntut dari kita untuk benar-benar bisa mempersiapkannya agar meraih kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, ibadah puasa ini secara khusus membutuhkan mujahadah, perjuangan yang tidak setengah-setengah. Mujahadah. Walaupun ini adalah prasyarat untuk semua ibadah dalam ajaran agama kita, tapi dalam ibadah puasa ini jauh lebih dituntut untuk mujahadah.
kemampuan kita untuk menaklukkan ketidakberdayaan atau kemampuan kita untuk menang di atas himbauan-himbauan dan kecenderungan-kecenderungan nafsu. Mujahadatun nafs. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina." Surah Al-Ankabut. "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh berusaha untuk mencapai ridho kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka berjuang semaksimal mungkin untuk bisa mengalahkan nafsu kita, untuk mengalahkan ketidakberdayaan yang dibisikkan oleh setan ke dalam jiwa kita. Hingga dengan itu kita insya Allah dapat memanfaatkan setiap detik jenak-jenak kebaikan yang Allah tebarkan selama di bulan suci Ramadan. Butuh perjuangan, butuh kekuatan. Ini secara spesifik juga butuh kekuatan fisik kita juga, di samping kekuatan batin ruhiyah tadi. Kekuatan fisik juga dituntut. Maka perlu kita pastikan fisik kita juga sehat. Yang Nabi mengatakan al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun dalam semua itu ada kebaikan, maka dituntut untuk siap juga secara fisik untuk bermujahadah secara fisik, di samping juga bermujahadah secara ruhiyah, secara hati, untuk menjalani bulan suci yang mulia ini. Maka ini 4 hal yang mesti kita perhatikan untuk memastikan bahwa ibadah Ramadan kita mudah-mudahan penuh dengan kebaikan. Yang ingin mengucapkan pamit selamat tinggal kepada kehidupan ini. Dalam ibadah puasa mungkin kita bisa katakan sum siyama muwaddi'. Puasalah engkau seakan-akan ini adalah puasa terakhirmu. Puasa laksana orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan yang fana ini. Kematian adalah sebuah kemestian kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa lari dari kematian. Dan luar biasanya kematian ini adalah misteri yang tidak tahu. Tidak ada siapapun yang tahu kapan dan di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu di bumi mana dia nanti akan dipanggil oleh malaikat maut berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan ibadah puasa ini dengan perasaan boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir saya. Jika ini adalah Ramadan terakhir saya berharap ini adalah Ramadan terbaik yang pernah saya lalui di dalam kehidupan saya. Puasalah laksana orang yang ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupannya. Terakhir, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Tentunya hati ini adalah milik Allah. Diri ini sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita senantiasa harus meminta taufik, bimbingan, hidayah agar mampu menjalankan bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati semua manusia ini berada di antara 2 jari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membolak-balikkannya sesukanya. Maka karena itu Nabi mengajarkan, setelah menyampaikan hadis ini Nabi mengatakan doa, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya Allah arahkan hatiku untuk senantiasa taat kepadamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Ramadan ini kita mampu benar-benar bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Ramadan kali ini akan menjadi saksi perjuangan terbaik kita. Ramadan kali ini meskipun dalam situasi yang tidak mudah, kita berharap tercatat sebagai jenak-jenak
detik-detik, menit-menit, jam-jam, kesempatan-kesempatan terbaik yang bisa kita torehkan dalam lembaran amalan kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan permintaan kita. Dan tentunya kita meminta di awal bulan Ramadan, menjelang bulan suci Ramadan ini, kita meminta kepada Allah agar Allah segera mengangkat seluruh bala, seluruh wabah, seluruh bencana yang saat ini kita hadapi, dan dari seluruh kaum muslimin di seluruh belahan dunia. Mudah-mudahan diberikan keamanan, ketentraman, kenyamanan dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.